Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang Konstitusi dan Undang-Undang 1945. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak pengampu mata kuliah ini, yaitu Pak Uun Leoner. Kami akan memperkenalkan kelompok kami dahulu. Dengan saya sendiri, Fauziah Alifah Raffi, dengan NIM 220290111. Dengan saya Indira Dunisrina dengan NIM 22011315. Saya Daniel Giovanni dengan NIM 22058206. Saya Jihan Arkan Faras dengan NIM 22045015. Baiklah, kami akan mulai menjelaskan. Argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan beragama dan bernegara. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia yaitu melihat perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkannya 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mulai berlaku secara hukum dasar yang mengatur kehidupan. Karena sejak semula Undang-Undang Negara Republik Indonesia oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai undang-undang kilat dan akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada masa kemerdekaan. Pada masa berlakunya yang pertama 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Konstitusi RIS 1945 tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. UUDS 1950 masa berlakunya 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Baiklah. B. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan konstitusi ini dalam kehidupan kenegaraan suatu negara merupakan suatu yang sangat krusial dan utama. Karena tanpa konstitusi itu tidak menutup kemungkinan suatu negara tidak akan terbentuk. Konstitusi atau UUD merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Di dalam negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Konstitusi adalah sarana dasar untuk mengawasi proses kekuasaan. Oleh karena itu, setiap konstitusi mempunyai beberapa peranan, yaitu 1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. 2. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa dan menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka sehingga tidak
terdapat kekuasaan yang semena-mena. Konstitusi menggambarkan struktur negara dan sistem kerja yang ada di lembaga negara. Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan dibuat konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jelas, membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Baiklah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Indira. Indira, mic-mu mati. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan tentang konstitusi. Pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis, constituer, yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan untuk membentuk suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Kata konstitusi dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia diartikan sebagai berikut. 1. Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. 2. Undang-undang dasar suatu negara. Konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit adalah sebagai berikut. Pertama, konstitusi dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, konstitusi dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar. Dalam pengertian ini, Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi atau hukum dasar tertulis. Pada prinsipnya, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kewarganegaraan, kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin, bentar ya, maaf, saya jeda dulu. Dah, silakan dilanjut, Indira. Pada prinsipnya, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Yang kedua, kedudukan konstitusi. Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Selain itu, konstitusi juga merupakan ide-ide dasar yang digariskan oleh the Founding Fathers, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin. Kesepakatan dasar menurut Jimmy Asidiki dengan mengutip pendapat William Andres menemukan 3 elemen kesepakatan, yaitu kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama, kedua kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan, yang ketiga kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan. Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda, baik dalam hal tujuan, bentuk, dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi sebagai hukum dasar. Konstitusi ini memuat aturan tentang badan-badan pemerintahan, dan sekaligus memberikan kewenangan kepadanya. Kedua, konstitusi sebagai hukum tertinggi.
Hukum ini berarti bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarki mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan-aturan lainnya. Yang ketiga, isi, tujuan, dan fungsi konstitusi negara. Gagasan konstitualisme menyatakan bahwa konstitusi di suatu negara memiliki sifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Sejalan dengan sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, maka konstitusi secara ringkas memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai berikut. Pertama, memberi batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kedua, melepas kontrol kekuasaan dan penguasaan itu sendiri. Yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain itu, bertujuan menjamin pembentukan hak-hak dasar warga negara. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Indira. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jihan. Praktik kewarganegaraan. Setiap negara merdeka mempunyai konstitusi sebagai operasional ideologi negaranya. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis yang disebut konvensi. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia merupakan hukum yang lebih rendah dan bagi para penyelenggara negara serta masyarakat yang luas. Kualitas dan masa depan demokrasi konstitusional di Indonesia dalam batas tertentu ditentukan oleh sejauh mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan prinsip konstitusionalisme dilaksanakan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pondasi bagi terbangunnya demokrasi konstitusional Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 harus dipahami dengan baik dan ditegakkan secara konsekuen serta konsisten oleh para penyelenggara negara dan masyarakat untuk mendorong terwujudnya pemahaman akan sadarnya berkonstitusi di lingkungan sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Guru pendidikan Pancasila kewarganegaraan dapat menjadi pihak yang mendidik siswa agar menjadi anak-anak yang berbangsa dan memiliki budaya sadar berkonstitusi melalui penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila dengan mempelajari tentang menyamai kesadaran konstitusi dalam kehidupan bernegara. Dengan mempelajari materi tersebut secara langsung mengiring dan membina masyarakat untuk memahami konstitusi. Yang pertama, mendorong dan meningkatkan berkembangnya kesadaran budaya berkonstitusi di kalangan peserta didik, khususnya lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, mendorong tumbuhnya partisipasi dan motivasi secara objektif dan konstruktif dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi. Yang ketiga, menumbuhkan kembangnya harkat martabat, citra dan kesadaran konstitusional masyarakat. Baik, sepertinya Jihan terkendala oleh jaringan. Sekian dari presentasi kami. Kami mengakui adanya banyak kekurangan dalam presentasi ini karena yang sempurna hanya terletak oleh Allah. Kami sudahi presentasi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.